adalah episode 4 dari podcast di Weekend, dan kali ini kita akan membahas mengenai kreatif. Nah, pas banget nih karena topiknya itu, aku udah membawa satu narasumber yang mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya. Oke, halo, saya Akbar, GM Creative and Strategy dari SAC Indonesia. Halo guys. Yang saat ini handle various brand di FMCG, finance, dan tobacco, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya Kak udah menjelaskan, udah perkenalkan diri udah kali ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan. Oke. Nah, menurut Kak Akbar sendiri sih, seberapa penting sebuah kreatif dalam advertising? Oke, seberapa penting kreatif dalam advertising gitu Iya. ya? Sebenarnya bisa dibilang kreatif tuh emang apa ya, soul-nya lah gitu ya, core-nya gitu. Apapun bentuk advertisingnya ya gitu, apapun objektifnya, mau objektifnya itu awareness, mau objektifnya itu conversion, mau itu untuk brand besar, brand kecil gitu, ya creativity tuh memang soul-nya gitu. Itu yang kita jual lah gitu ya ke klien gitu sih. Dan penting ya, pasti penting banget gitu, karena kan kita punya kompetitor gitu ya. Dari sisi advertising kita pasti berebut attention dari audience gitu. Itu butuh creativity gitu untuk bisa attract itu. Kemudian dari sisi let's say placement gitu ya, itu kan medium pasti ya itu aja ya gitu. TV, mungkin di digital ada social media, atau ada programmatic ads gitu ya. Itu kan mediumnya itu aja gitu. Nah, yang bikin itu beda, yang bikin itu different, ya tentu kreativitasnya gitu sih. So it's very important. Jadi kita bisa lihat advertising itu seberapa menariknya juga dari kreatifnya itu sendiri. Betul. Nah, boleh kali Kak spill tipis-tipis nih, kalau untuk di SAC sendiri, kalau proses kreatif build-nya tuh dari tahap awal sampai tahap finalisasi tuh kayak gimana sih? Singkat aja. Oke, simpelnya pasti tentang kita akan start dari understanding dulu objektifnya gitu. Understanding the objective, understanding the brand itself, understanding the audience gitu ya. Ya intinya fase understanding lah gitu ya. Setelah kita tahu brandnya seperti apa, audiensnya seperti apa, objektifnya apa, kita akan masuk ke fase research biasanya. Kita gather insight gitu ya, kita cari, intinya kita cari hook-nya apa nih gitu ya, gitu. Hook di sisi consumer tuh seperti apa gitu. Kemudian dari situ tentu masuk ke fase ideation gitu. Disitulah kita nyari opportunity gitu ya, kita nyari celah yang bikin brand ini tuh memang jadi different gitu ya, distinct dibanding kompetitor, dan yang pasti harus menjawab objektifnya gitu kan. Nah, disitulah proses kreativitas tuh berjalan tuh gitu. Nanti tergantung mediumnya apa gitu ya, channelnya apa yang dipakai gitu. Nah, dari situ masuklah ke fase execution gitu. Execution tentu kalau zaman sekarang ya udah serba digital segala macam, semua jadi lebih terukur gitu ya, semua jadi jelas matriksnya. Itu biasanya akan ada fase optimization atau evaluation gitu ya. Evaluation terus optimization, ya kita bisa macam-macam tuh di situ. A/B testing kayak gitu ya. Mau kita optimize, kita boost gitu ya campaign performance-nya gitu. Oke, tadi kan udah dijelasin panjang banget ya, dari tahap understanding, ada ideation juga, optimization. Nah, kalau boleh tahu itu waktunya tuh butuh berapa lama ya untuk membuat satu kreatif, ataukah berbeda-beda? Oke, kalau waktu sebenarnya sangat tergantung ya, sebesar skupnya sebesar apa nih campaign-nya gitu ya. Kalau dan waktunya juga apakah waktu pengerjaan strategi dan kreatifnya atau waktu eksekusinya gitu kan. Kalau let's say ya, kalau kita dapat challenge untuk ngedevelop let's say brand campaign gitu ya. Mungkin kayak misalnya ada salah satu financial company, dia misalnya punya produk atau service baru, tentu itu prosesnya akan lebih panjang tuh gitu. Karena kita akan tadi ya research gitu ya, karena ini produk baru gitu kan. Kita akan ideation gitu. Mungkin in average the fase planning dan strategizing dan ideation tuh mungkin butuh
let's say 2 minggu lah gitu atau 10 hari kerja gitu kan. Nah, tapi yang paling penting kan sebenarnya gimana kita running the project-nya kan. Iya. Gitu. Nah, itu juga biasanya kita punya timeline tuh gitu. Punya campaign period gitu ya. Kita punya campaign period yang pasti akan ada fase-fasenya gitu ya. Apakah fase awareness, consider, fase action dan lain sebagainya. Jadi gitu sih. semua berbeda-beda ya, tergantung dari brandnya, terus objektifnya. Objektifnya juga. Nah, mungkin yang tadi kita bahas tuh baru kulitnya aja kali ya. Nah, kalau mungkin kita masuk ke technical. Sebelumnya kalian pernah dengar gak sih mengenai data driven kreatif? Atau mungkin udah pernah pakai, udah pernah tahu? Iya. Iya, kita di SAC sih berusaha ya. Maksudnya mencoba untuk selalu data driven gitu. Dalam arti let's say kita handle brand di social media campaign gitu ya. Kita handle mereka punya social media konten gitu kan. Tentu kan dari situ tuh banyak hal yang bisa dipelajari ya. Banyak data yang bisa kita dapat gitu. Data customer behavior, let's say, atau data sentimen consumer gitu ya. Data macam-macam lah, data yang bisa kita gain gitu ya, atau absorb dari campaign atau dari konten yang kita lakukan gitu. Nah, biasanya itu tuh akan jadi evaluasi gitu ya, akan jadi rekomendasi untuk campaign selanjutnya gitu. Jadi data drivennya di situ gitu. Itu dari konteks data driven kreatif gitu ya. Nah, tapi kalau saya pribadi tuh senengnya lebih ke science based gitu. Karena kalau data tuh kita sering banget kejebak ke angka gitu ya. Gitu. Kadang angka melimitasi kreativitas kan gitu. Contoh gitu ya. Misalnya dari hasil analisa sosial medianya, data bilang konten promo nih yang paling banyak gaining traction atau gaining engagement dari audiens gitu kan. Ya masa semua campaign kita isinya promo kan nggak mungkin juga gitu kan. Kita butuh awareness, kita butuh brand building, kita butuh educating gitu. Nah, itu contoh kenapa data kadang melimitasi kreativitas gitu atau strategi gitu. Nah, maksud saya dengan science based adalah kita selalu nge-push tim kreatif gitu ya untuk setiap ngehasilin ide itu tuh harus ada rasional yang science-nya gitu. Makanya tuh SAC itu kan akronim dari science, art, dan communication gitu. Karena menurut kita art atau creativity aja nggak cukup gitu ya, harus diawali dari science-nya gitu. Contoh gitu ya, misalnya kita bikin campaign atau idea TVC gitu ya, misalnya untuk untuk produk chicken nugget misalnya ya, untuk produk chicken nugget gitu. Nah, itu kan kita pasti do the research gitu ya. Oh, based on our research, kita nemuin insight kalau ibu-ibu tuh sering banget menggunakan masak chicken nugget gitu, itu tuh di waktu pagi gitu misalnya. Nah, itu kan itu hal simple lah ya gitu. Insight yang simple tapi based on research gitu, which is science gitu ya, gitu. Ada rasionalnya gitu. Nah, dari situ kita berangkat, oh gimana kalau iklannya kita buat itu momennya breakfast gitu misalnya, gitu. Hal-hal seperti itu sih yang itu cuma contoh ya gitu. Tapi hal-hal seperti itulah yang kita coba lakukan di SAC gitu. Jadi kalau misalnya dari penjelasan kakak, misalnya dari kan kita bisa dapat dari data dan juga dari sainsnya, rasionalnya. Betul. Nah, kalau untuk di SAC sendiri biasanya tuh ada nggak sih perbedaan creative message, contoh untuk beda-beda audience targeting? Misalnya kayak apakah emang lebih di prefer misalnya umur 18-24 creative message-nya A, terus kalau 25-34 tuh beda lagi. Nah, itu biasanya tuh kayak gimana? Nah, itu kerennya digital sih menurut saya ya gitu. Saya jujur dulu starting career tuh dari zamannya konvensional ya gitu. Kita dulu cuma punya medium tuh mungkin TVC gitu ya, radio, billboard, OH gitu, yang itu semuanya tuh kan one way ya gitu, one way communication gitu. Dan kita nggak pernah exactly understand the audience kadang gitu ya. Yes, TV punya Nielsen ngasih tahu program ini penontonnya adalah demografik A, B, C, D, F, G gitu ya. Tapi kan
tetap nggak bisa 100% valid gitu ya. Nah, sejak ada digital, social media, Google atau apapun gitu ya, itu kan ngasih capabilities targeting tuh yang semakin kaya ya, semakin spesifik gitu. Kita bisa bikin audiens kita sendiri gitu ya. Kita bisa specify, oh kita mau targetin untuk audiens A, B, C, D, F, G gitu. Kita bisa bikin persona gitu ya. Kita bisa build persona based on interest mereka misalnya, based on demographic, umur, gender mereka gitu. Macam-macam lah yang bisa dibikin. Nah, akhirnya itu juga nuntut kita untuk punya approach yang akhirnya kontekstual gitu. Akhirnya setiap segmen itu kita kasih treatment kreatif yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau dibahas dari sisi message gitu, sebenarnya message-nya satu gitu. Biasanya yang dibedakan tuh hanya hook-nya aja gitu. Contoh ya, misalnya waktu itu kita dapet challenge ada susu anti alergi gitu. Ada susu anti alergi untuk bayi gitu ya, untuk bayi lah gitu, untuk anak kecil. Terus kita kan tentu mau targetin ibunya gitu. Nah, ibu nih kan beda-beda ya interest dan psikografisnya gitu. Ada ibu yang busy mother gitu. Mungkin butuh yang simple, yang certain, yang ya gitulah. Ada ibu-ibu yang very emosional gitu misalnya, atau sangat taking care sama anaknya gitu-gitu ya. Ada ibu yang sangat striving researcher nih gitu, apa-apa dicari gitu-gitu ya. Atau ada ibu yang hooknya tuh adalah social currency gitu ya, dipandang sebagai ibu yang pinter, yang ibu yang advance gitu, ada seperti itu. Nah, itu kan persona yang beda-beda tuh gitu. Nah, yang kita lakukan adalah gimana kita menyampaikan pesan itu gitu ya, pesan merek gitu ya, atau pesan produk tuh lewat cara yang beda-beda gitu, lewat kreatif yang beda-beda gitu, sesuai persona audiensnya gitu sih. Mungkin ya marketing tuh kan kadang terlalu banyak jargon ya. Ada yang nyebutnya itu kontekstual marketing gitu, ada yang nyebutnya precision marketing gitu ya, ada yang nyebutnya apalagi lah, banyak. Terus sebenarnya kalau dari sebelum-sebelumnya perbedaan itu ngaruh banget berarti ya ke performance dari campaign-nya sendiri? Ke performance ngaruh banget sih gitu, karena kan semakin ya balik lagi ya, kenapa butuh spesifik targeting dan spesifik kreatif gitu ya, spesifik kreatif material itu kan karena kita juga social media atau digital itu kan noisy banget ya, berisik banget gitu. Untuk grab attention tuh susah gitu. Nah, kenapa itu ngaruh ke performance? Karena output kreatif itu semakin relevan gitu. Gitu. Jadi kayak, oh ya ini gua banget nih gitu, let's say, atau kayak oh ini relevan nih untuk gua gitu. Solusi yang dia offer tuh sama brand ini memang cocok sama aspirasi atau sama kebutuhan mereka gitu sih. Nah, mungkin masih bahas mengenai performance ya, tapi ini dari segi kan advertisement kan banyak kali ad formatnya, misalnya bisa ada standar display atau misalnya interaktif atau video. Nah, kalau dari sebelum-sebelumnya yang paling efektif tuh yang mana sih Kak? Kira-kira ad format mana yang paling efektif? Balik lagi nih, tergantung ya. Tergantung. Sebenarnya tergantungnya tuh considering sebenarnya ya balik lagi objektifnya, audiensnya siapa, idenya gimana gitu ya, sama ya placementnya mau di mana gitu kan. Let's say kalau objektifnya conversion gitu ya, misalnya audiens tuh udah ngelewatin fase, oh dia udah aware dengan brandnya, they understand the message, they believe in the message gitu ya, dia get hooked lah gitu ya sama message-nya, dia tertarik, dia udah riset gitu. Tentu kan terakhir tinggal gimana kita convert mereka kan gitu untuk purchase gitu. Nah, itu kan tentu kalau menurut saya pribadi adalah berarti di channel-channel yang memang deket sama proses konversi tuh. Misalnya kayak wobbler di supermarket gitu ya, misalnya tadi kalau case susu misalnya. Atau kalau di digital tuh mungkin
kerjasama sama e-commerce gitu untuk bikin promotional banner di e-commerce gitu, atau dengan programmatic ads gitu ya misalnya, atau dengan social ads yang memang click to purchase gitu misalnya gitu, yang memang mendirect orang langsung ke marketplace gitu. Collaborative ads ya gitu, CPAS gitu-gitu. Mungkin di situ gitu. Kalau objektifnya memang untuk conversion. Tapi kalau objektifnya awareness ya tentu media-media yang masif gitu ya, gitu kayak TV gitu ya, kayak billboard gitu sih. Nah, ini pas banget nih. Aku mau nanya, kalau misalnya orang awam gitu yang baru di dunia advertising atau nggak brand baru. Nah kan kalau tadi mungkin kalau brand baru lebih ke awareness. Nah kalau langsung ke billboard kan kayak terlalu expensive gitu ya. Expensive. Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta. Nah kalau untuk yang biasa-biasa aja ada pilihan lain nggak sih Kak? Untuk awareness? Iya. Untuk awareness? Untuk yang baru, brand baru gitu. Siapa tahu ada nih audiens CDPN yang masih brand baru. Iya. Kalau ini personal opinion ya, gitu. Walaupun semua tuh akan balik lagi tergantung sama ya tentu investment mereka, sama yang tentu dengan marketing priorities mereka, gitu kan. Tapi kalau saya pribadi tuh kebetulan banyak lah teman-teman UKM gitu ya, startup gitu kan, yang ada di fase tersebut gitu, kayak ingin expand atau ingin ingin bikin awareness itu jadi luas lagi gitu ya. Saya sih selalu ngasih saran tuh untuk untuk go to the digital gitu, social media gitu sih, karena kan yang konvensional mahal, highly commitment gitu ya. Nah selalu ke digital, karena digital tuh satu lebih terukur gitu ya, terus yang kedua juga lebih targeting ya, lebih targeted gitu ya, kita bisa spesifik targeting ke audiens yang kita mau gitu ya. Terus juga selalu ada chance untuk kalau bahasa saya tuh untuk itu tuh teramplify gitu, kayak nanti dari temen nge-share ke temen yang lain gitu ya, atau dari orang ngelihat dan chance orang untuk langsung purchase pun juga ada gitu ya, gitu. Misalnya dia lihat banner gitu ya, kayak dia klik masuk, cobain deh produknya gitu ya, gitu sih. Mungkin kalau di sosial media juga budgetnya juga nggak butuh terlalu besar kali ya. Betul. Kalau ngomongin budget nih, penasaran aja dikit. Ada nggak sih pernah klien misalnya dia mau kreatifnya tuh keren gitu, misalnya kayak advance banget, tapi ternyata budget yang dia punya tuh kecil gitu. Kayak pernah nggak sih? Pengennya kayak Titanic kan kayak budgetnya buat perahu kertas. Jauh banget itu ya. Iya kan? Kalau yang sejauh itu kita sih agak serem ya gitu ya, kalau mintanya Titanic tapi budgetnya perahu kertas gitu. Tapi prinsipnya begini sih, kalau kita di SAC tuh selalu nggak mau gimana ya, karena kita kan core service-nya adalah di kreatif gitu ya, di ideation gitu. Kita tuh selalu berprinsip kalau masalah budget gitu ya, masalah apapun lah constraint-nya ya, waktu, budget gitu segala macam tuh justru itu yang bisa bikin kreatif atau tim kreatif tuh jadi lebih kreatif gitu, ke-push lah gitu, karena kan kreativitas tuh lahir dari keterbatasan ya gitu. Justru kalau nggak ada batasannya pasti bingung gitu, gitu mau ngide apa gitu kan. Nah gitu secara prinsip gitu ya. Tapi kalau case-nya tadi ya Titanic perahu kertas gitu, itu kita pasti akan consider akan consider untuk ngasih dia saran gitu ya, untuk memilih channel misalnya atau memilih format yang lebih make sense sih gitu untuk campaign-nya mereka gitu. Tapi pernah kah ada kejadian seperti itu? Sering. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Gitu. Sering. Ya, intinya ngadepin customer-nya aja kali ya, ngasih edukasinya. Ngasih edukasi, ya be a partner lah ya gitu.
Nah, tadi kan misalnya contoh ada masalah dari klien minta sesuatu yang wah tapi budgetnya kecil. Nah, kalau selain itu, ada nggak sih masalah atau tantangan yang sering dihadapin sama SAC sendiri kalau di dunia perkreatifan ini? Oke. Kalau dari hulunya gitu ya, kalau dari hulu tuh pasti problemnya terkait memang secara, kita kan engage tuh biasanya dengan brand manager gitu ya, atau dengan tim marketing gitu ya. Kadang dari sisi merekanya pun juga belum clear gitu, the strategy, the direction gitu ya, kayak apa yang mau di highlight dari produknya, ingin fokus kemana gitu ya. Kadang fokusnya tuh selalu gitu, primary audience kita adalah ibu dengan 1 anak gitu, secondary-nya adalah ibu dengan 3 anak gitu. Itu kan different audience ya gitu, different audience pasti butuh different strategi dan different ideation gitu, different kreatif gitu. Kadang itu tuh masalahnya tuh nggak clear, nggak solid gitu ya strategi di merekanya, sehingga pas turun ke kita juga ya makin nggak jelas tuh gitu ya. Itu satu. Terus step selanjutnya kan masuk ke fase strategi gitu ya. Yang kedua adalah pola ini sih, pola di industri agency gitu ya. Itu tuh engagement modelnya gitu ya, atau partnership modelnya tuh selalu client briefing, kemudian agency bawa ide gitu kan, terus client feedback, agency balik lagi revisi gitu. Padahal itu kan nggak efisien ya untuk kedua belah pihak gitu, nggak efisien secara waktu, tenaga gitu ya, terutama waktu gitu. Itu kadang istilahnya dua-duanya itu belum ketemu di tengah gitu loh, belum punya common understanding, common objective gitu ya, tapi udah disuruh mikir gitu. Akhirnya ya idenya either kalau dipaksain akhirnya nggak works gitu ya, atau akhirnya buang waktu di fase planning dan strategizing aja gitu. Padahal banyak PR selanjutnya kan gitu. Dua itu sih core problemnya. Jadi kayak step nentuin strateginya aja udah lama, belakang-belakangnya makin lama. Betul. Ini kok kayak gitu, menurut kakak yang dibutuhin tuh apa? Kayak konsep dari brandnya itu udah mateng dulu baru kirim ke agency atau? Oke, nah yang sekarang kita coba lakukan adalah we push ourselves to be a consultant sih gitu. Jadi kita walaupun belum berjalan secara ideal ya gitu, nggak semua klien bisa bekerja dengan metode seperti itu gitu. Tapi di beberapa klien kita coba untuk ya ngobrol dulu yuk gitu, simpelnya gitu. Kalian share the pain point gitu ya, share the struggle gitu. Baik struggling dari sisi marketingnya ataupun dari internal proses mereka gitu. Kadang kan ada ide misalnya, wah megah banget nih idenya gitu ya, tapi pas si tim marketingnya oke, ternyata harus berhubungan sama tim sales misalnya, harus berhubungan sama tim produk gitu, akhirnya nggak bisa jalan gitu. Atau bahkan sama tim IT, karena untuk punya fitur itu restrict sama apa gitu, itu kan malah jadi nggak align gitu. Makanya kita prefer untuk yuk ngobrol dulu, or even kita do the workshop gitu ya bareng-bareng gitu, untuk kita punya common understanding di problemsnya dan common understanding di objektifnya gitu. Jadi everything's clear, enak tuh majunya gitu. Cepat juga ya. Dan cepat juga gitu. Nah mungkin terakhir ya, untuk boleh bagi tips and trick kayak membuat sebuah kreatif tuh yang oke gitu, yang bisa siapa tahu audiens itu butuh tersebut, yang menarik gitu bagi konsumen tuh ada nggak sih? Ini gimana ya, tips and trick untuk bikin kreatif yang oke gitu ya, yang menarik gitu. Yang menarik gitu. Yang pasti sih, yang pasti harus di konteks advertising ya gitu, atau di konteks mungkin digital advertising atau advertising di era social media gitu ya. Yang pasti sih yang pertama tuh kita harus understand the audience sih gitu. Consumer insight itu penting banget gitu ya. Dan lebih penting lagi untuk ngelihat consumer tuh dengan perspektif yang beda gitu. Kadang kan
orang tuh sering banget ya, insight adalah oh ibu ingin anaknya gemuk ya, itu kan bukan insight gitu ya gitu. Atau apa ya, kayak misalnya di banking gitu, oh semua orang pengen manage uangnya dengan baik gitu ya, itu kan on a surface aja gitu ya insight-nya gitu. Tapi kalau kita bisa ngelihat the insight dengan cara yang beda, dengan cara yang lebih dalam gitu ya, itu kita bisa nemuin tuh, let's say kayak let's say Gen Z itu nabung bukan untuk long term gitu, bukan untuk pensiun, tapi misalnya Gen Z itu nabung untuk purchase the experience gitu, instead of material atau aset gitu ya gitu. Nah itu kan dari situ aja udah beda tuh gitu. Nah insight yang beda gitu ya, itu tuh akan ngasilin kreatif yang bagus, yang beda gitu. Karena kan challenge-nya sebuah output kreatif itu adalah grabbing attention kan sebenarnya gitu. Kalau insight-nya biasa gitu ya on a surface, output kreatifnya juga biasa, ya gimana mau grabbing attention gitu sih. Gitu kira-kira. Oke, jadi kita jadi tahu ya, proses pertama tuh pembuatan kreatif aja udah panjang stepnya, dan penting banget yang tadi tuh consumer insight tuh paling penting, karena dapat berujungnya tuh gimana cara kita grab attention dari audiens kita sendiri. Nah, aku mau bilang terima kasih nih Kak, udah sama-sama datang ke sini, udah mau jadi narasumber. Nah, untuk selanjutnya nih, podcast GDPN kita akan membahas sesuatu yang menarik juga, yaitu tantangan apa aja sih yang ada di Programmatic. Nah, pokoknya kalian jangan lupa untuk nonton dan juga like, share, dan subscribe di bawah ini. Oke. Bye. Bye.